Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kesempatan pagi ini kembali kami boleh datang kepadamu. Tuhan, sebelumnya Tuhan, Engkau ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa. Kalau sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu. Buat kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu. Dan beri kami kemampuan-Mu Bapa untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat pagi ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Daud, seorang raja yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum menjadi seorang raja, Daud adalah anak gembala yang suka memainkan kecapi dan bernyanyi bagi domba-domba gembalaannya. Dan ketika Raja Saul diganggu oleh roh jahat karena roh Tuhan sudah mundur daripada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya, sehingga Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripada Saul. Sebagai seorang muda pada waktu itu, dan sangat muda, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa pipinya kemerah-merahan, yaitu pada waktu Daud berani menantang Goliat, seorang tentara Filistin, seorang raksasa, pendekar yang ditakuti oleh musuh-musuhnya, termasuk diantaranya adalah tentara Israel. Tetapi Daud menantang Goliat hanya dengan membawa ketepel dan batu umban di tangannya. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Demikianlah saudara, Daud mengalahkan tentara Filistin, yaitu si raksasa yang ditakuti semua orang, dan menguatkan serta memberikan keberanian kepada segenap tentara Israel yang pada waktu itu berada di dalam ketakutan. Dan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja Israel, menggantikan Saul. Firman Tuhan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Allah melihat kita sampai pada kedalaman hati kita, karena tidak ada perkara yang tersembunyi bagi Allah. Allah melihat hati Daud dan memilih Daud sebagai seorang yang berkenan di hati Allah. Inilah kerinduan Daud kepada Tuhan di dalam Mazmur 63. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Pujian kita, penyembahan kita
mengundang hadirat Allah bersemayam di atas pujian dan penyembahan umatnya. Ketika mulut kita memuji dan hati kita terangkat untuk kita menaikkan kata-kata penyembahan kepada Allah, maka Allah tidak saja hadir di dalam pujian kita, tetapi Allah akan duduk, bertahta, tinggal, bahkan berdiam di dalam pujian dan penyembahan kita. Daud sebagai seorang raja, dia tidak segan-segan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan menari kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Daud tahu bahwa melalui pujian dan penyembahan Allah bertahta dan diam di antara umatnya. Dan Daud mau memuji Tuhan seumur hidupnya dan menaikkan tangannya demi nama Tuhan. Mazmur 51 ayat yang ke-18 dan 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Berbahagialah kita sebagai orang-orang yang tahu memuji dan menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita, karena mereka akan hidup dalam cahaya wajah Tuhan. Jadi penyembahan, pujian itu sangat penting karena Allah yang menginginkannya supaya kita melakukannya sebagai umat Tuhan yang dikasihinya, supaya kita senantiasa memuji dan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Alkitab melukiskan sebuah gambaran yang sangat gelap dan jiwa yang tidak memiliki nyanyian. Itulah salah satu bentuk depresi, kekalahan, dan kesedihan. Roh yang berat turun dan mematikan nyala api iman dan memudarkan pengharapan. Tetapi pujian dan penyembahan akan mengangkat roh kita untuk menyegarkan, menguatkan iman kita, untuk kita senantiasa mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mempunyai pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Marilah kita mulai memenuhi hati kita dengan pujian dan penyembahan kepada Allah, sehingga hadirat Allah, kuasa hadirat Allah itu bekerja memenuhi diri pribadi kita, juga orang-orang sekeliling kita. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Bapa tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami, buat kami senantiasa mengingat akan Engkau dalam setiap selangkah kehidupan kami, supaya kami tidak salah jalan dalam kehidupan ini, melainkan kami senantiasa memuliakan nama-Mu saja dalam hidup ini, Bapa. Terima kasih sepanjang hari ini, Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Tuhan tolong mampukan kami untuk kami senantiasa, haleluya, memeliharakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami ini yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.